quick. Adik-adik, La 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 la. coba lihat nih. Kakek ini lagi ngapain ya? Quick. La 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 la. Quick. La 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 la. Ini namanya tarian angsa tahu. Oh, adik-adik, ternyata itu tarian. Oh. Iya, mau lihat lagi? Kayak gitu tarian? Quick. La 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 la. Quick. Tuh, udah pernah lihat belum kamu? Baru ini lihatnya kakek ini. Oh, baru ini lihatnya. Adik-adik di rumah juga pasti baru lihat nih. Itu tadi ternyata adik-adik tarian angsa. Betul sekali. Dan tarian angsa ini lebih seru kalau pakai prakarya. Oh iya benar-benar. Prakaryanya seperti apa? Seperti Quick. La 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 la. Quick. La la la. Lucu sekali kan? iya. Coba gerakkan lagi pinggulnya. Nih. Dia bisa berenang loh. Nah, jadi adik-adik, tangan angsa tadi, prakarya tadi, itu bisa digunakan untuk melengkapi tarian yang tadi Kak Kenny lakukan. Betul, makanya sekarang kita menari angsa sambil membuat prakarya. Ayo! Quick. La 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 la. Ikutin. Quick. Alat dan bahan. Kaos kaki berwarna putih. Dakron. Lem. Kain flanel. Gunting. Kancing hitam. Dan karton putih. Langkah pertama, jiplak tangan ke karton putih lalu gunting. Langkah kedua, gunting kain flanel menjadi setengah lingkaran, kemudian rekatkan menjadi bentuk segitiga untuk paruh angsa. Tempelkan pola paruh pada ujung kaos kaki. Langkah ketiga, tempelkan pola jari tangan pada kaos kaki. Langkah keempat, tempelkan kancing hitam untuk mata pada kaos kaki. Langkah kelima, tambahkan dakron di dekat pola jari tangan untuk sayap angsa. Selamat berkarya adik-adik. Hap. Wah. Begitu caranya, Kak. Oh iya. Jadi, gelengkan dulu kepalanya, kanan kiri, lalu goyangkan pinggulnya. Nah. Oh gini. Gampang kan? Adik-adik bisa mencobanya di rumah dengan bahan-bahan yang ada. Iya, seru adik-adik. Lihat nih, prakarya ini bisa menjadi alat untuk menari tarian Menari angsa. angsa, betul sekali. Seperti Ani, si angsa yang sendirian, dia nggak bisa berenang. Terus kasihan banget, karena dia ketemu lumba-lumba yang mengajaknya berenang. Ani angsa, ayo ikut berenang di air danau. Wuhu, ayo. Nggak mau, aku takut. Aku nggak bisa berenang. Ah, pasti bisa. Gunakan kakimu dan sayapmu. Ayo. Enggak. Oke. Lalu Ani angsa mencoba untuk melompat dan akhirnya dia tenggelam. Tolong Pino. Ani angsa. Pino lumba-lumba. Ya tunggu. Aku cari bantuan ya. Aku panggil teman-teman. Tunggu. Kira-kira bagaimana ya nasib si Ani angsa
Sementara si Pino si lumba-lumba lagi mencari bantuan. Suatu hari yang cerah, Ani Angsa sedang asik berkeliling hutan. Karena terlalu asik berjalan, ternyata Ani Angsa tiba di pinggir laut. Ia begitu terkagum melihat pemandangan laut yang sangat indah. Hei Ani Angsa, kenapa kamu bisa sampai di sini? Rumahmu kan jauh di tengah hutan. Hai Pino Lumba, aku juga tidak tahu kenapa aku bisa sampai di sini. Aku terlalu asik berjalan-jalan. Senang sekali kamu berkunjung ke sini. Ayo sini, kita berenang bersama. Aku tidak berani melompat. Aku tidak bisa berenang. Aku takut tenggelam, Pino. Kamu kan angsa. Setiap angsa pasti bisa berenang. Mana ada angsa yang tidak bisa berenang? Aku belum pernah mencoba ke atas air, Pino. Jadi aku takut. Kamu saja yang berenang. Aku melihat kamu saja dari pinggir daratan. Bagaimana? Tidak akan tenggelam, Ani. Kamu ke atas air saja, badanmu sudah mengapung. Ayo coba dulu, Ani. Sebenarnya aku ingin sekali berenang bersamamu. Tapi Ani Angsa mencoba mencemplungkan kaki kirinya ke air laut. Ah, tidak mau Pino, aku gemetaran. Kamu harus mencobanya. Kalau tidak, kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya berenang di atas air seperti aku. Ani Angsa tahu semua angsa memang sudah terlahir bisa berenang. Cuma sejak Ani Angsa menetas, hanya Ani Angsa yang tidak pernah diajak berendam di danau oleh ibu angsa. Karena Ani Angsa berbeda dengan angsa lain. Ani Angsa memiliki leher yang lebih pendek dari saudara angsa lainnya. Aku harus menunjukkan kalau aku sama seperti angsa yang lain. Aku pasti bisa berenang. Baiklah, aku akan mencobanya, Pino. Tak lama kemudian, Pino, tolong. Aku tenggelam. Aku tidak bisa mengepakkan sayap dan kakiku. Air laut membuat aku takut. Pino, tolong aku. Mendengar teriakan Ani, Pino pun ikut takut. Ani, jangan panik, tetaplah tenang. Kamu pasti bisa mengapung dengan badanmu. Pino, aku takut. Tolong aku, Pino. Pino Lumba bingung bagaimana cara menolong Ani Angsa. Tunggu sebentar, Ani. Aku akan mencari bantuan dengan kawanan lumba yang lainnya ya. Saat Pino sedang mencari bantuan untuk Ani Angsa sangat ketakutan. Ia pun terus berteriak tanpa henti. Dengan seluruh kekuatannya, Ani Angsa pun terus mengepakkan sayapnya dan meluruskan badannya di atas air laut. Ombak air laut membuat badan Ani Angsa bergoyang-goyang. Ayo Ani Angsa, kamu pasti bisa berenang. Kalahkan rasa takutmu. Semua angsa pasti bisa berenang. Ani Angsa sekuat tenaga menyeimbangkan badannya. Tak lama kemudian, Ani Angsa merasa tubuhnya mulai bisa mengapung. Wah, badanku tidak tenggelam. Wah, aku bisa berenang. Ani Angsa menggerakkan kakinya dengan cepat. Hore, aku tidak tenggelam. Ani Angsa mulai menggerakkan badannya perlahan ke kanan ke kiri mengikuti gelombang laut. Pino Lumba dan kawanan lumba lainnya datang dan betapa kagetnya mereka tidak melihat Ani Angsa. Ani, di mana kamu? Pino Lumba berenang dan menyelam mencari Ani Angsa. Mungkin dia sudah tenggelam, Pino. Maafkan aku, Ani. Aku terlambat menolongmu. Dari kejauhan terdengarlah suara yang memanggil Pino. Pino, aku di sini. Pino lumba-lumba kaget dan senang karena ternyata sahabat angsanya tidak tenggelam. Ani, kamu akhirnya bisa berenang. Iya, ini berkat kamu. Kalau kamu tidak memaksa aku untuk melompat ke air, aku tidak akan pernah tahu kalau aku memang sudah terlahir bisa berenang. Ani Angsa menggoyang-goyangkan bulu ekornya dengan bahagia. Halo, namaku Farhana. Aku akan mengajak kakak sepupuku untuk bermain tebak-tebakan. Ayo ikutin aku. Kakak, hai. Kita main tebak-tebakan yuk. Ayo, Teman-teman,
Lihat, kami sedang main tebak-tebakan. Aku akan menirukan gayanya dan Kak Natalia akan menyebutnya. Apa itu? Bebek. Iya, Wah, ternyata kakakku bisa menebak. Sekarang giliran Kak Natalia yang memperagakan gaya dan aku yang menebak. gajah. Betul. Yeay, aku juga benar teman. Sekarang aku akan memperagakan lagi. Hayo, Kak, ini apa? Aduh, apa ya? Apa ya? Capung. Bukan. Coba Aku lagi, coba lagi. contohkan lagi ya. Oh, kupu-kupu. Iya, benar sekali. Nih, kakak punya lagi. Sekarang kita tebak gerakan kakakku ya teman. Apa ya? Singa. Bukan. Harimau. Iya, betul. Sekarang aku akan memperagakan lagi. Hayo, Kak, ini apa? Aduh, apa ya? Aku tahu. Pasti rusa. Iya kan? Yeay. Kita berhasil menebak semua gerakan teman. Ayo, kita membaca lagi bersama kakakku. Teman-teman, lihat deh. Aku menemukan kertas prakarya. Aku akan mengajak kakak membuat prakarya. Ayo teman, kita kumpulkan dulu alat dan bahannya. Pertama, kita akan mencari piring kertas. Selanjutnya, aku mencari lem. Di sini ada lem. Lalu kita akan mencari karton. Di mana karton disimpan ya? Oh, ada di sini. Ini kartonnya. Lalu kita mencari mata-mataan. Terus, itu dia bulu. Piring kertas sudah. Mufalo sudah. Mata-mataan sudah. Gunting belum teman-teman. Lem sudah. Bulu-bulu mana ya? Belum. Itu dia. Wah, aku menemukannya. Sekarang kita cari apa lagi ya? Oh, gunting dan kapas dakron. Mana ya? Ayo, kita cari lagi teman. Nah, itu dia. Gunting sama daktron. Wah, ada di sini teman. Aku menemukan gunting dan kapas dakron. Ini dia teman-teman. Alat dan bahan sudah ditemukan semua. Ayo, kita ajak kakak membuat prakarya. Kak. Ya, Kita buat prakarya dulu yuk. prakarya apa? Nih. Wah, yuk. Nah, sekarang ambil ininya dulu. Piring kertasnya. Terus udah gitu, ini kan udah ada polanya. Gunting aja, ikutin garisnya. Kakak mengajariku cara membuat prakarya piring angsa. Pertama, buat pola angsa pada piring kertas. Lalu kita gunting polanya. Lihat, seperti ini. Nah, gitu kita gunting paruhnya bebek. Setelah itu, kita buat paruhnya ya teman. Gambar pola paruh pada karton.
sudah jadi, kita tempel paruhnya. Lalu kasih matanya. Mata! Ya, kita pasang matanya. Supaya mirip angsa, kita tempel dakron sebagai bulu angsa. Udah? Waduh, berantakan. Aduh. Udah gitu, pakai bulu-bulunya. Bulu-bulu palsu belum dipasang. Kita sisipkan saja bulu-buluan di atas dakron. Seperti ini. Prakarya piring angsa kita sudah selesai. Mirip sekali dengan aslinya ya. Ayo teman, kalian juga bisa buat piring angsa seperti kami ya. Sampai jumpa. Dadah, 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 dadah. Alat dan bahan, piring kertas, karton coklat muda, gunting, lem, spidol, dakron, bulu-buluan, mata-mataan. Langkah membuatnya, langkah pertama, buat pola angsa pada piring kertas lalu gunting pola. Langkah kedua, buat pola paruh pada karton lalu gunting. Langkah ketiga, tempel paruh pada piring kertas. Langkah keempat, tempelkan dakron pada bagian bawah piring kertas. Langkah kelima, tempelkan bulu angsa pada dakron. Selamat berkarya adik-adik. Wah, semua angsa akhirnya sudah berenang di danau semuanya. Kakek Betul lihat tuh. banget. Wah. Wow. Adik-adik di rumah, halo. Wah, seru ya Gulali hari ini. Kita banyak bermain-main dengan angsa. Betul banget, dan tadi kita juga sudah belajar tentang tarian angsa. Oh, Kakak iya. Gilbert udah bisa belum? Bisa dong, tapi nanti Kak Gilbert mau menarinya pakai prakaryanya itu, yang tangan angsanya itu, biar Iya. lebih bagus. Jadi hari ini kita udah ngapain aja ya, Kak? Bernyanyi di awal udah. tadi, Betul. terus menari-nari, tarian angsa, terus membuat prakarya. Betul, yang lucu banget. Berarti gulalinya sudah harus selesai dulu iya. nih. Nah, adik-adik di rumah jangan sedih, karena besok Kak Gilbert dan Kak Kenny. akan menemani kalian lagi di Gulali. Kita akan belajar dan berkreasi bersama. Betul, dan sekarang kita waktunya untuk nyanyi. Nyanyi lagi. Nyanyi tarian angsa ya? Bener. Oke.
berbunga.